Terima kasih, Bu Vero. Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, selamat malam, selamat berjumpa kembali. Izinkan saya untuk share screen untuk memperjelas tema kita. Sudah tampil, Bu ya? Semoga. Oke, baik. Terima kasih. Ini tema yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan malam hari ini. Hidup bagi kemuliaan Allah. Mungkin ungkapan ini sudah familiar dengan kita, tetapi bagaimana spesifiknya inilah yang akan saya bagi melalui refleksi, melalui presentasi singkat malam ini. Saya membagi dalam 3 bagian besar pokok pembicaraan kita, pokok refleksi kita malam ini. Yang pertama kita lihat secara sepintas supaya memahami tema dengan lebih baik tentang apa itu kemuliaan Allah. Apa yang dimaksudkan dengan kemuliaan Allah. Lalu apakah kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah, apakah kita dapat menambah sesuatu bagi kemuliaan Allah? Dan yang ketiga nanti kita lihat bagaimana saya dan Anda, kita sekalian bisa mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Ini beberapa gagasan utama yang akan menjadi pokok gagasan, pokok refleksi kita malam ini. Kita lihat. Saya menampilkan satu kutipan yang sangat populer dari satu orang kudus kita dalam gereja. Dia adalah ini, Santo Irenaeus. Santo Irenaeus katakan demikian. Gloria Dei homo vivens. Kemuliaan bagi Allah adalah manusia yang benar-benar hidup. Jadi kemuliaan bagi Allah itu adalah manusia yang benar-benar hidup. Artinya hidup manusia itu sendiri adalah suatu kemuliaan bagi Allah. Kehidupan yang utuh, kehidupan yang sejati, kehidupan yang benar-benar hidup. Bagi Santo Irenaeus itu adalah kemuliaan Allah. Lalu apa itu kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah secara rohani, secara teologis kita bisa rumuskan demikian. Kemuliaan Allah itu adalah seluruh hakikat, sifat, dan keberadaan Allah. Jadi seluruh hakikat, sifat maupun keberadaan Allah, itulah yang disebut dengan kemuliaan. Dan segala ekspresi dari kebaikan dan kehadiran Allah yang nampak dalam seluruh alam ciptaan. Seluruh ekspresi dari kebaikan dan kehadiran Allah yang nampak dalam segala ciptaan. Baik itu dari unsur yang paling kecil, unsur-unsur paling kecil yang tak kasat mata, sampai pada alam raya yang luasnya tak terkira. Dan segala unsur ekspresi dari yang nampak dalam alam ciptaan itu adalah keseluruhan yang bisa kita amati, bisa kita kenali mengenai kemuliaan Allah itu. Nah, ini. Itulah mengapa dalam kitab Mazmur bab 19 ayat 1 dikatakan langit menceritakan kemuliaan Allah. Jadi bahkan alam semesta ini seluruh penampakannya, seluruh keadaannya itu adalah satu penampakan kelihatan yang bisa kita indrai mengenai kemuliaan Allah itu. Nih. Bahkan Nabi Elia dalam kitab pertama Raja-Raja itu dikatakan Zelo zelatus sum prodomino deo exercito. Saya beri penekanan di sini karena ini juga yang menjadi moto para Karmelit, moto kami dalam Karmel. Jadi Nabi Elia menyerukan ungkapan ini, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Keseluruhan kemuliaan Allah itu juga nampak dalam alam semestanya, dalam keseluruhan. Inilah ya mungkin yang kita perlu pegang sebagai satu pemahaman yang sangat konseptual mengenai apa itu kemuliaan Allah. Sehingga nanti kita mulai melihat apakah kita itu bisa menambah sesuatu bagi Allah untuk menambah kemuliaan Allah itu. Jadi dari
ekspresi tadi bahwa seluruh penampakan alam ini, seluruh ekspresi keberadaan Allah, itulah yang disebut kemuliaan. Namun ini tidak berarti bahwa dengan apapun yang kita lakukan, itu kita bisa memberi sesuatu untuk menambah kemuliaan Allah. Gini, saya mulai mengajak secara perlahan untuk kita supaya lebih konkret untuk melihatnya. Karena apa? Jadi kita tidak bisa menambah apapun bagi kemuliaan Allah, karena kemuliaan Allah itu melekat padanya. Kemuliaan Allah itu karena Dia adalah Allah. Jadi sesuatu yang berasal dari, ya kalau bahasa yang agak sedikit berat, esensi atau keberadaan atau hakikat dari Allah. Itu adalah kemuliaan Allah. Jadi karena sesuatu itu melekat padanya, maka kita itu secara kodrati sebetulnya tidak bisa menambah apapun pada kemuliaan. Sama halnya dengan kita tidak dapat membuat matahari itu menjadi lebih terang. Jika Allah itu adalah matahari sejati, maka sedikit cahaya yang kita berikan itu tidak membuat matahari itu menjadi lebih terang. Ini analogi sederhananya untuk memberi kita pemahaman bahwa ternyata dengan perbuatan-perbuatan kita atau tidak ada hal yang bisa kita lakukan supaya kemuliaan Allah itu bertambah. Wah, ini jangan-jangan mengecewakan ini kita. Saya mau mengantar kita untuk melihat lebih jauh. Inilah yang diungkapkan dalam prefasi yang keempat dalam doa syukur agung kita itu, walaupun ini bukan salah satu prefasi yang sering dipilih atau dipakai. Tapi di sana dikatakan, saya mengutip hanya sebagian di sini, kami menyadari bahwa sembah bakti kami tidak menambah kemuliaan, tetapi amat berguna bagi keselamatan kami. Nah, poinnya di sini. Jadi, meskipun apa yang kita lakukan itu tidak menambah sedikit pun kemuliaan Tuhan, karena itu adalah sesuatu yang melekat dengan keberadaan dirinya sebagai Allah, tetapi yang kita lakukan melalui penyembahan-penyembahan itu adalah itu semua berdampak atau berdaya guna bagi keselamatan kita. Jadi yang kita lakukan itu pertama-tama sebetulnya itu adalah bantuan untuk kita dulu. Satu undangan bagi Tuhan untuk berbuat sesuatu terhadap hidup kita. Jadi bukan untuk menambah kemuliaan Tuhan. Dalam arti apa yang kita lakukan itu tidak mengubah Tuhan sama sekali. Mungkin gagasan teologisnya begitu. Karena apa? Karena Allah itu tidak berubah. Kalau Allah itu berubah, maka kita bisa menambah sesuatu baginya. Bisa itu kemuliaannya. Tapi karena Allah tidak berubah, atau dalam bahasa Santa Teresa dari Yesus, Santa Teresa Avila, Dios no se muda. Allah tidak berubah. Itulah mengapa pujian, permohonan, syukur, sembah yang kita lakukan, penyembahan dan doa kita itu berdaya guna untuk keselamatan kita. Inilah konsep yang kita yakini dalam iman kita. Tetapi meskipun kita tidak dapat menambah sesuatu untuk menambah kemuliaan Tuhan tadi, menambah kemuliaan bagi Allah, kita diperintahkan untuk mengenali kemuliaannya, kita diperintahkan untuk memuji kemuliaannya, dan kita diperintahkan untuk hidup bagi kemuliaannya. Di sini. Jadi meskipun penyembahan-penyembahan kita sekali lagi tidak sedikit pun menambah kemuliaan bagi Tuhan, tetapi kita diperintahkan untuk mengenali kemuliaannya, memuji kemuliaannya, dan hidup bagi kemuliaan. Nah, supaya lebih konkret, pertanyaan penuntun ini membantu kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita bisa mengenali kemuliaan Tuhan, kita bisa memuji kemuliaan Tuhan, dan kita bisa hidup bagi kemuliaan Tuhan. Saya menawarkan dua refleksi atau dua cara yang bisa kita lakukan supaya hidup kita itu benar-benar mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan.
hidup bagi kemuliaan Tuhan itu kita bisa tempuh melalui dua cara. Yang pertama, ini inspirasi dari kitab Hosea bab 5 ayat 4 sampai 13. Bahwa kita bisa mendatangkan kemuliaan bagi Allah dengan menyembahnya. Ini hal yang pertama yang kita bisa lakukan. Bagaimana konkretnya? Dalam kitab Hosea ini atau dalam perikop ini, dalam bab 5, di sana digambarkan bagaimana Nabi Hosea itu melukiskan betapa Allah itu murka terhadap penyembahan berhala yang kaum Israel lakukan. Jadi kaum Israel waktu itu mulai membangun patung-patung sesembahan bangsa-bangsa asing yang masuk melalui pernikahan, ya, melalui ekspansi wilayah dan segala macam. Jadi mereka mulai berpaling kepada patung-patung dewa asing dan mereka menolak memuliakan Allah Israel. Ini yang terjadi. Jadi yang dilukiskan oleh Nabi Hosea dalam bab 5 kitab Hosea itu ini tentang ini. Penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka menolak untuk memuliakan, untuk menyembah Allah Israel, yaitu Yahweh. Nah, maka pertanyaan bagi kita, apakah ada tindakan-tindakan yang kita lakukan pada zaman ini yang juga termasuk dalam kategori penyembahan berhala? Saya merefleksikan bahwa ternyata ada. Bahwa kalau dalam konteks bangsa Israel, penyembahan berhala itu dilakukan dengan menyembah dewa-dewa asing, membuat patung-patung berhala, mesbah-mesbah untuk dewa-dewa asing, maka pada zaman kita, penyembahan berhala itu masih juga kita lakukan ketika kita mulai mencari idola-idola lain, ketika kita mulai mencari kekuatan-kekuatan lain di luar Tuhan. Itu adalah bentuk lain dari penyembahan berhala pada zaman kita. Atau ketika kita mulai menggeser Allah yang seharusnya ada di pusat kehidupan kita kepada tepian hidup kita. Ini juga bentuk lain dari penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Jadi penyembahan yang kita lakukan, kalau dikatakan tadi, kita bisa mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan adalah dengan menyembahnya. Maka penyembahan yang dimaksudkan di sini adalah lebih dari sekadar berdoa, lebih dari sekadar menjalankan ritual, meditasi, dan praktek-praktek rohani lain. Atau bahkan mungkin juga doa-doa yang seperti kita lakukan malam ini. Penyembahan yang dimaksudkan itu lebih dari sekadar aktivitas rohani semacam itu. Lebih dari itu. Jadi penyembahan yang dimaksudkan di sini adalah suatu gaya hidup. Gaya hidup yang menikmati Allah. Gaya hidup yang mengasihi Dia dan yang memberi diri dengan seluruh kelengkapan yang ada dalam diri kita itu untuk dipakai Tuhan bagi tujuan-tujuannya. Sebetulnya inilah penyembahan yang sesungguhnya. Ketika kita mau menyerahkan seluruh hidup kita dipakai oleh Tuhan bagi tujuan-tujuannya. Jadi menjadikan itu sebagai satu gaya hidup kita. Bagi saya inilah penyembahan yang sesungguhnya. Jadi lebih dari sekedar aktivitas rohani. Karena banyak orang itu, Ibu Bapak, ya saya yakin kita menyadari betul, banyak orang itu bisa berdoa. Bisa meluangkan waktu meditasi. Dan lain-lain, aktivitas rohani lain. Tetapi apakah dia bisa memberi seluruh hidupnya supaya memang benar-benar hidupnya itu digerakkan oleh Tuhan, sungguh-sungguh. Dipakai oleh Tuhan bagi tujuan-tujuannya. Seringkali ada dua ekstrem itu. Orang hanya berhenti pada berdoa dengan mata tertutup, dia lupa untuk berbuat sesuatu bagi lingkungan hidupnya. Berbuat sesuatu bagi keluarga. Berbuat sesuatu bagi relasi-relasi pergaulan. Itulah mengapa salah satu nasihat yang sering saya renungkan juga adalah janganlah berdoa dengan mata tertutup. Bukan mata tertutup dalam arti harfiah ya. Ya memang suatu doa yang baik memang kita harus memejamkan mata. Tetapi dalam arti ketika kita menghadap Tuhan lalu kita mengabaikan sesama. Itu bukanlah doa, bukanlah penyembahan yang
sesungguhnya. Jadi menyembah Allah itu berarti mencintai Dia lebih besar dari kita mencintai hal-hal lain. Semacam memberi prioritas pertama itu yaitu bagi Tuhan. Itulah mengapa dalam Injil kita ingat, carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lainnya akan ditambahkan bagi. Jadi menyembah Allah itu berarti kita menjadikan Tuhan itu sebagai yang utama dan pertama. Bahkan cinta kita itu harusnya lebih besar bagi Tuhan daripada bagi diri kita. Itulah mengapa Tuhan Yesus ingatkan berkali-kali, barang siapa sayang akan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Artinya, ketika kita mengutamakan mencintai Allah dengan hidup kita, membiarkan diri dipakai oleh Tuhan, maka yang lainnya akan ditambah. Secara konkret, saya kerap mengalami ini juga. Bahwa ketika misalnya fokus pada suatu pelayanan, pada satu hal yang ya saya yakin ini saya lakukan ini semata-mata bukan untuk diri saya, maka dukungan, ya bukan hanya kemudahan, tetapi dukungan dan segala macam yang diperlukan bagi pelayanan itu akan datang dengan sendiri. Akan datang dengan sendiri. Inilah juga mungkin yang menjadi satu gugahan bagi kita dalam melakukan sesuatu. Mungkin kita bingung untuk memulai. Tuhan, mungkin waktunya belum pas. Saya masih harus melakukan ini. Saya masih ada prioritas ini. Coba mulai saja dulu. Bahkan dalam keadaan kita yang terbatas, Tuhan akan menggerakkan orang-orang lain untuk terlibat. Tuhan akan memakai alat-alat yang mungkin untuk bisa mendukung hal-hal yang kita bisa lakukan bagi Dia. Nah, jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang kita bisa lakukan untuk mendatangkan kemuliaan bagi Allah adalah dengan melayani orang-orang lain melalui karunia-karunia yang kita miliki. Saya mengangkat refleksi ini dari perikop Matius bab 9 ayat 32. Bahwa apa yang ada pada kita semuanya itulah yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan juga bagi orang-orang lain. Jadi kita bisa mendatangkan kemuliaan bagi Allah dengan melayani orang lain berdasarkan karunia-karunia kita. Tuhan tidak menuntut sesuatu yang tidak ada pada kita. Kita ingat mujizat ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang kan. Dia melakukan sesuatu dari apa yang ada pada orang-orang yang mengikutinya. Yaitu 5 roti dan 2 ikan yang kebetulan dibawa oleh seorang anak kecil. Jadi Tuhan menggandakan sesuatu itu selalu dari apa yang kita miliki. Meskipun itu hal yang kecil yang kita miliki. Meskipun hanya 5 roti yang ada pada kita, meskipun hanya ada 2 ikan yang kita punya. Jadi semuanya itu, saya itu yakin sekali, saya juga percaya bahwa kita pun memiliki keyakinan yang sama, bahwa semua kita dirancang Tuhan itu secara unik dan khas, dengan talenta, dengan keahlian dan kemampuan-kemampuan kita yang khusus. Ini. Dan dalam kekhususan-kekhususan itu dengan keahlian, kemampuan, keterampilan, talenta itu, kita dihubungkan ke dalam satu komunitas yang juga tidak dihubungkan secara kebetulan. Ya. Misalnya, saya digabungkan ke dalam komunitas Karmel UCD, atau ibu bapak dalam satu komunitas keluarga. Jadi dalam keluarga itu ada begitu banyak kekayaan, baik talenta, keahlian maupun kemampuan-kemampuan yang sangat khas dan khusus dari setiap orang. Lalu apa maksudnya? Itu digabungkan ke dalam satu keluarga, ke dalam satu komunitas, ke dalam satu perkumpulan. Jadi Allah tidak pernah memaksudkan itu. Allah tidak pernah memberi saya dan juga kepada kita sekalian kemampuan-kemampuan untuk tujuan yang mementingkan diri sendiri. Ya, poinnya di situ. Jadi kemampuan-kemampuan kita itu diberikan untuk kebaikan orang lain. Sebagaimana halnya, orang lain juga diberi kemampuan untuk kebaikan kita. Ini menarik. Jadi kemampuan yang saya miliki itu tidak pernah diperuntukkan bagi saya. Tidak pernah diperuntukkan hanya untuk kepentingan saya. Tapi Tuhan memaksudkan itu adalah demi
kebaikan orang lain. Inilah refleksi lebih luas dari makna gereja kita yang termaktub dalam doa Bapa kami. Ibu Bapak, kita ingat ketika kita mendoakan Bapa kami itu sebetulnya kita sedang mendoakan gereja. Kita sedang mendoakan orang lain. Dan pada saat yang sama, ketika orang mengucapkan doa Bapa kami itu, mereka juga mendoakan kita, yang adalah bagian dari gereja. Jadi ini semacam satu lingkaran kebaikan. Makanya ketika kita melakukan satu perbuatan baik, itu akan berdampak bagi orang lain. Ketika orang lain berbuat baik, itu pun akan memiliki dampak bagi kita juga, bagi orang lain juga. Jadi semacam ada satu lingkaran kebaikan yang tercipta di sana. Maka kalau kita hanya melakukan suatu kebaikan, hanya melakukan suatu kebajikan, hanya untuk kita saja, kita tidak memiliki banyak waktu untuk itu. Karena apa? Karena hidup kita pun terbentuk dari kumpulan-kumpulan kebaikan yang kita terima dari orang lain. Entah dari orang tua kita, dari lingkungan pergaulan kita, dari tetangga-tetangga kita, dari keluarga-keluarga kita, atau dari relasi-relasi pergaulan kita. Kalau kita sudah menerima banyak kebaikan seperti itu, maka mulailah yakinkan diri kita bahwa kemampuan-kemampuan saya, apapun yang saya bisa, itu harus saya lakukan sebagai sumbangsi saya untuk kebaikan orang lain. Sederhananya demikian. Jadi setiap karunia kita itu selalu berdimensi komunal. Selalu berciri sosial. Sederhananya. Jadi kita dipanggil untuk melayani dengan aneka cara. Kita diberkati untuk juga menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga yang bisa saya beri adalah apa yang khas pada diri saya. Apa yang Ibu Bapak beri, itulah juga berdasarkan karunia yang khas yang Ibu Bapak miliki. Itulah mengapa kita dipanggil untuk melayani dengan aneka cara. Dengan aneka kemampuan, dengan aneka keterampilan. Sehingga persekutuan kita sebagai satu komunitas, sebagai satu rumah besar, rumah yang mengimani Tuhan itu, gereja ini, sangat bervariasi. Sederhananya, tiap malam kan Ibu Bapak dibantu untuk berefleksi oleh para romo, para frater yang diajak untuk bergabung. Yang saya bagikan akan dilengkapi oleh para romo lain, para frater lain. Atau masing-masing yang hadir setiap malam untuk membagikan permenungan pengajaran itu juga melalui cara-cara yang khas. Cara-cara yang bisa saja menyapa kita berdasarkan perspektif-perspektif yang beragam seperti itu. Inilah yang dimaksudkan bahwa setiap karunia yang kita miliki itu tidak pernah diperuntukkan bagi kita seorang. Kita yakin bahwa semuanya itu Tuhan tempatkan dalam diri kita, Tuhan titipkan dalam hidup kita, supaya kita bisa berbuat sesuatu yang mendatangkan kemuliaan bagi. Karena seluruh ciptaan itu adalah penampakan kelihatan dari kemuliaan Allah, maka kita pun bisa mengambil bagian dalam karya yang bisa juga menampakkan atau bisa memantulkan kemuliaan Tuhan itu. Jadi, dengan kegiatan, dengan perbuatan-perbuatan baik secara konkret yang bisa kita lakukan. Jadi secara ideal kita memiliki tokoh panutan yang istimewa, yang dengan hidupnya secara konkret ia sudah tunjukkan, yaitu Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus telah menunjukkan suatu hidup yang memuliakan Allah dengan memenuhi tujuannya di bumi ini. Tujuan Tuhan Yesus datang adalah untuk membawa kita kembali kepada Allah, kepada persekutuan surga. Jadi Tuhan Yesus datang dalam rupa manusia, mengambil cara hidup seperti kita, tetapi satu hal yang membuatnya terbedakan dengan kita, yaitu dalam hal dosa. Jadi Tuhan Yesus datang, sudah menuntaskan misinya, yaitu datang untuk menyelamatkan manusia dengan wafat di salib dan pada akhirnya bangkit dan naik ke surga. Itulah misinya yang Tuhan Yesus lakukan. Maka kita pun bisa memuliakan Tuhan dengan melakukan sesuatu melalui karunia-karunia dan kemampuan-kemampuan yang kita miliki untuk orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus melakukan itu dengan caranya, dengan kemuliaan yang ia terima dari Tuhan. Kita pun
ditinggalkan satu misi yang khusus pula. Tuhan Yesus katakan, aku akan kembali dan aku akan menyiapkan tempat bagimu. Tetapi tempat itu akan kita huni, tempat itu akan kita miliki secara paripurna, secara utuh dan sempurna setelah kita menyelesaikan misi juga di bumi ini. Misi kita apa? Misi kita adalah memuliakan Tuhan dengan melakukan sesuatu melalui karunia dan kemampuan yang kita miliki selama kita berada di atas muka bumi ini. Ingat, tugas kita itu selalu dalam batas waktu, dalam masa purna bakti yang juga terbatas, yang mana masa akhirnya pun Tuhan yang tentukan. Kita tidak pernah tahu kapan masa itu selesai, tetapi kita sudah diberitahu oleh Tuhan Yesus melalui praktek hidupnya, melalui teladan hidupnya, bahwa kita menjalani kehidupan di bumi ini dalam kesementaraan dan sebagai sebuah kepercayaan dari Tuhan. Maka baiklah, semoga permenungan ini membantu kita untuk semakin memberi diri dengan apapun yang bisa kita bagi, untuk kita bisa melayani Tuhan dengan batas-batas kemampuan yang kita miliki. Itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Frater Eki atas renungannya, sangat meneguhkan kami semua. Sangat jelas, ada sedikit kesimpulan yang saya catat. Malam hari ini kita semua diingatkan akan tujuan kita hidup di dunia, yaitu hidup bagi kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah adalah manusia yang benar-benar hidup. Dan Tuhan Yesus memberikan kita teladan. Sepanjang hidupnya, ia telah menunjukkan suatu hidup yang memuliakan Allah dengan memenuhi tujuannya di bumi. Kita diberikan cara bagaimana kita memuliakan Allah, yaitu dengan menyembah Allah dan menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan kita. Yang kedua, kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik untuk mengagungkan dan memuliakan Allah melalui karunia-karunia dan kemampuan yang kita miliki untuk orang-orang di sekitar kita. Demikian, Frater. Untuk selanjutnya, kami persilahkan Bapak Ibu yang